Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan Pakye di channel Dunia Tanaman. Kali ini Dunia Tanaman akan membahas tentang perbanyakan tanaman buah sawo. Seperti yang kita ketahui, tanaman sawo banyak ditanam di negara-negara beriklim tropis, dan Indonesia merupakan penghasil buah sawo terbesar di dunia. Sedangkan untuk perbanyakan tanaman buah ini, yang paling populer adalah dengan cara sistem cangkok dahan. Karena dengan sistem cangkok dahan ini, tingkat keberhasilannya cukup tinggi dan tanaman langsung bisa berbuah. Namun, untuk mendapatkan tanaman baru dari hasil cangkokan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 5-6 bulan. Cukup lama juga ya. Nah, kali ini Dunia Tanaman akan berbagi tips cara perbanyakan tanaman sawo yang lebih mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan tanaman baru. Penasaran kan? Simak terus ya videonya. Perbanyakan tanaman sawo selain dari biji dan cangkok, ternyata juga ada loh yang lebih praktis, lebih cepat menghasilkan tanaman baru, dan yang tidak kalah penting, tanaman juga bisa cepat berbuah, seperti tanaman dari hasil cangkokan, yaitu dengan cara stek pucuk. Caranya cukup mudah. Nah, ini adalah tanaman sawo bagian pucuk yang buahnya sangat manis. Dan kita akan lakukan perbanyakan dengan stek pucuk. Cara ini sudah terbukti bisa berhasil, dan bahkan hanya memakan waktu kurang dari 1 bulan, kita sudah bisa melihat hasilnya. Kita tinggal ambil pohon sawo pada bagian pucuk kira-kira 20 cm. Buang semua daunnya menggunakan pisau tajam atau gunting. Jangan lakukan perempelan pada daun menggunakan tangan, karena dapat merusak stek sawo. Setelah semua daun dibuang, lakukan penyayatan pada bagian pangkal stek, membentuk seperti huruf V. Ini bertujuan agar perakaran stek nantinya tumbuh lebih banyak. Tidak hanya pada bagian pangkal stek, tetapi juga pada bagian samping, sehingga nantinya pertumbuhan tanaman sawo lebih cepat. Kita akan persiapkan 3 buah stek pohon sawo nih teman-teman. Setelah stek sawo selesai disiapkan, sekarang kita akan persiapkan media tanam. Media tanamnya juga gampang kok, yaitu campuran tanah biasa dan sekam, dengan perbandingan 1 bagian tanah berbanding 2 bagian sekam. Penggunaan sekam yang lebih banyak bertujuan agar media tanamnya menjadi poros, sehingga media tidak terlalu lembab dan perakarannya cepat berkembang. Karena jika media tanam terlalu lembab dapat menyebabkan kegagalan tumbuhnya akar pada stek dan cenderung berjamur dan membusuk. Kedua bahan ini kita aduk secara merata, dan setelah itu kita masukkan ke dalam pot. Teman-teman bisa menggunakan gelas plastik bekas seperti yang saya gunakan ini, atau juga bisa menggunakan polybag. Pengisian media pada pot harus dipadatkan agar nanti stek yang kita tancapkan tidak mudah goyang. Jangan lupa ya, pot dari gelas plastik harus dilubangi terlebih dahulu pada bagian bawahnya, dan kemudian media tanam kita siram dengan air sambil kembali dipadatkan. Setelah itu kita buat lubang pada media tanam menggunakan benda lain. Jangan langsung menggunakan stek sawo ya, agar stek tidak rusak atau lecet saat ditancapkan. Setelah lubang terbentuk, barulah stek kita tancapkan pada media, sambil kita padatkan media tanamnya sampai posisi stek benar-benar padat dan tidak goyah. Langkah selanjutnya adalah penyungkupan dengan plastik. Namun sebelum penyungkupan, terlebih dahulu harus kita tancapkan lidi pada bagian samping pot. Ini bertujuan untuk memberikan ruang pada stek sehingga tidak bersentuhan langsung dengan plastik. Sedangkan penyungkupan bertujuan untuk menghindari penguapan, karena kalau terjadi penguapan, stek pucuk bisa gagal deh. Agar plastik sungkupannya tidak mudah lepas, kita bisa ikatkan pada pot. Sungkup plastik ini pun sama sekali tidak boleh kita buka selama 2 minggu ya. Pembukaan plastik sungkupan pada usia 2 minggu dilakukan hanya untuk pengecekan perkembangan stek pucuk, dan setelah itu harus disungkup kembali. Selama proses penyetekan ini, kita harus simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, sampai muncul perakarannya.
biasanya akan tumbuh akar setelah 3 minggu. Nah, pekerjaan kita selesai deh. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like serta komentarnya ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Dunia Tanaman, dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Epen Pakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.